Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya. Dengan senang hati kembali saya menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus lanjutkan belajar Alkitab satu pasal satu hari, menggali, mendalami, merenungkan, mencoba untuk mengerti maksud Tuhan di balik ayat-ayat yang kita baca. Saya berdoa video ini menjadi berkat buat Anda sehingga kita ngerti maksud firman Tuhan ini dan bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah tiba di 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ini adalah merupakan era di mana puncak kejayaan Salomo. Salomo menjadi raja yang sangat-sangat berhasil. Sebelumnya dia bisa membangun, mewujudkan kerinduan ayahnya Daud untuk membangun bait suci, dan Salomo membangun bait suci itu dengan persis, nyaris sempurna. Dan saudara-saudara, kekayaan yang digelontorkan untuk pembangunan bait suci ini juga tidak main-main, megah, mewah, besar, dibicarakan orang di mana-mana. Selain dia membangun bait suci Salomo, maka dia juga membangun istana yang megah, dia membangun istana yang mewah, istana yang besar. Bahkan untuk membangun istana ini dibutuhkan waktu 13 tahun kalau tidak salah, saudara. Dan kemudian bangsa-bangsa lain itu juga takluk, memberikan upeti kepada Salomo, menunjukkan bahwa Salomo dan Israel adalah bangsa yang ditakuti. Bahkan pada waktu itu Mesir adalah negara adidaya, artinya negara yang sangat besar. Seharusnya Mesir memerangi Israel, tetapi bahkan bangsa Mesir pun tidak berani melakukannya. Bahkan secara tidak langsung mengadakan persepakatan damai. Dengan apa? Dengan menikahkan anaknya. Jadi anak Firaun ini dikirimkan ke Israel supaya menikah dengan Raja Salomo. Secara politik sebetulnya bangsa Mesir sedang ingin tidak berperang dengan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel pada waktu itu memang berada di puncak kejayaan. Tidak ada perang, aman, sejahtera, damai. Itulah yang dialami oleh Salomo. Siapa yang tidak ingin kondisi yang seperti ini, saudara? Tetapi justru dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan Salomo mencapai keberhasilan dan kebesaran, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Dan apa pesan Tuhan ini? Pesan Tuhan kita temukan di ayat yang ke-4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi perhatikan, jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang daripada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan Salomo, hati-hati dalam keberhasilanmu, hati-hati dalam kebesaranmu, hati-hati kalau semuanya seolah-olah terasa aman, damai. Hati-hati. Sebab apa? Sebab Tuhan mungkin melihat ada benih-benih tertentu yang bisa membuat Salomo jatuh dalam jerat. Salomo orang yang berhikmat, benar, tapi Salomo ini menurut saya semuanya terlalu mengandalkan logikanya, pemikirannya. Kenapa dia menikahi anak Firaun, raja Mesir? Karena saudara, bahwa Salomo juga punya kepentingan politik di sana. Daripada perang dengan bangsa Mesir, lebih baik menikahi anaknya
Firaun itu. Saudara-saudara, itu sebabnya Salomo memiliki banyak istri. Bahkan jumlahnya tidak main-main. 700 istri, 300 gundik, saudara. Dari mana datangnya perempuan-perempuan ini atau wanita-wanita ini? Tentu saja ini merupakan dalam tanda kutip upeti, persembahan, perjanjian damai dari bangsa-bangsa lain kepada Salomo. Dan Salomo mengiyakan itu, menyetujui akan hal itu tanpa sadar bahwa itu bisa menjadi jerat. Terbukti saudara, di kelak kemudian hari ini menjadi jerat. Makanya Tuhan sebelum itu terjadi, Tuhan mengingatkan dulu kepada Salomo. Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Betapa baiknya Tuhan itu kepada Salomo. Sebelum istri-istrinya itu menjadi jerat dan membuat dia menyembah berhala, Tuhan sudah mengingatkan, sudah menjumpai Salomo untuk kedua kalinya. Kalau engkau sungguh-sungguh taat, setia, melakukan ketetapan Tuhan seperti Daud ayahmu, maka kerajaanmu tidak akan terputus. Tuhan akan mengokohkan kerajaan Salomo untuk selamanya. Tetapi begitu Salomo berubah setia, menyimpang dari jalan Tuhan, maka semuanya akan menjadi reruntuhan. Tuhan mengingatkan, mestinya Salomo aware akan hal ini, mestinya Salomo hati-hati akan hal ini. Tapi nyatanya tidak. Di kelak kemudian hari kita belajar Salomo perlahan-perlahan mulai menyimpang dari jalan Tuhan dan jatuh dalam penyembahan berhala. Dan dari situlah nasib berikutnya sudah terlihat. Israel mengalami kemerosotan, bahkan akhirnya hancur. Mereka menjadi tawanan. Bait suci yang megah, yang mereka agung-agungkan, akhirnya juga menjadi reruntuhan. Saudara, ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Kalau Anda hari ini berada di puncak keberhasilan, kalau seolah-olah apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu menjadi berhasil, ingat baik-baik, jangan pernah melupakan Tuhan Allahmu dan jangan pernah menyimpang dari jalannya. Justru kalau Tuhan mengangkat kita, memberkati, mempromosikan kita, justru itu harusnya membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena ini sebuah anugerah kepercayaan besar yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Jangan sampai kisah menyedihkan yang dialami Salomo terulang dalam hidup kita. Mati menyedihkan, kehilangan kerajaan, kehilangan anugerah besar hanya gara-gara dia tidak waspada di puncak kejayaan. Tuhan memberkati kita semua.